warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Dan selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, pantas ya mukanya masih pada berseri-seri ya karena masih pagi ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Erniati. Anak-anak sekalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Erni. Nah, jadi sebelumnya Ibu terucapkan terima kasih nih kepada anak-anak sekalian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bersama Ibu ya. Terima kasih ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan proses diskusi yang mana Ibu akan memberikan suatu topik kepada kalian dan kita akan membahas secara bersama-sama. Begitu ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama-sama ya. Ada yang mau memimpin doa tidak? Ya, silahkan ketua kelas memimpin doanya ya. Ya. Ya, baik, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Ya. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan membahas suatu topik. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak topik apa yang akan kita bahas hari ini? Ibu kasih clue-nya deh, clue-nya itu tentang bergaul. Ada yang tahu? Ya, silahkan. Pergaulan bebas. Aduh, bukan ya, bukan pergaulan bebas ya. Ada yang tahu lagi? Ada yang kira-kira bisa tebak kita hari ini mau melakukan diskusi tentang topik apa? Ada yang tahu? Perilaku bergaul. Iya, mirip ya. Nah, jadi lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu etika bergaul, begitu. Nah, dalam melakukan kegiatan hari ini, Ibu akan sampaikan sedikit kalau anak-anak sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan angkat tangannya ya, silahkan mengangkat tangannya. Setelah itu Ibu akan persilahkan dan kalian bisa mengemukakan pendapat kalian. Ya, sudah. Kalau begitu anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Aduh, nggak kedengaran, sudah siap? Baguslah, kalau begitu langsung saja kita mulai kepada kegiatan intinya ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan suatu poster. Nah, Ibu akan bagikan ya. Ya, silakan. Ini posternya ini juga ya. Silakan bagi ke teman-teman yang lainnya. Silakan. Nah, jadi poster ini akan kita bahas yaitu etika bergaul ya, seperti yang di sini ya, tertampilkan di sini. Nah, jadi kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa itu etika bergaul? Ada yang tahu apa itu etika bergaul? Etika dulu deh. Ada yang tahu apa itu etika? Iya, silahkan Rini. Iya, etika itu nilai dan moral ya. Iya, betul sekali. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu etika? Etika merupakan perilaku seseorang dalam bergaul. Ya, itu juga betul ya. Baik. Nah, jadi Ibu akan lebih mendalam lagi jelaskan, Kak. Etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan yang dilakukan seseorang dalam berperilaku, seperti itu. Nah, jadi etika ini merupakan segala sesuatu gerak-gerik pikiran kita yang kita lakukan melalui tindakan. Itu yang dinamakan dengan etika. Begitu ya. Nah, selanjutnya etika sendiri merupakan ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita berperilaku tentang baik dan buruknya atau kebaikan dan keburukan dalam bertingkah laku, seperti itu. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas ya tentang etika ya? Kalau begitu, selanjutnya lagi tentang bergaul. Ada yang tahu apa itu bergaul? Ya, bergaul. Apa? Ada yang tahu apa itu bergaul? Ya, silahkan. Bergaul bersama teman, iya betul. Bergaul dengan orang yang lebih tua, ya bisa ya.
Nah, jadi bergaul itu adalah proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya tadi, siapa ketua kelas? Rini dengan Rika, ya. Nah, itu adalah proses interaksi antara Rini dengan Rika, berarti itu adalah proses bergaul. Seperti itu. Nah, tadi etika sudah, bergaul sudah. Selanjutnya berarti etika bergaul. Ada yang tahu apa itu etika bergaul? Tadi kan etika sudah, terus bergaul juga sudah. Selanjutnya etika bergaul. Ada yang bisa jawab apa itu etika bergaul nggak? Nah, etika bergaul itu maksudnya norma sopan santun atau perbuatan tingkah laku baik buruk yang kita lakukan dalam pergaulan. Nah, jadi etika memberikan manusia orientasi bagaimana kita menjalani hidup kita melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Jadi etika bergaul itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalankan kehidupan ini ya. Jadi etika bergaul membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang akan kita lakukan. Seperti itu yang dimaksud dengan etika bergaul. Ada yang tahu tidak macam-macam etika? Nggak ada ya? Ya sudah, Ibu jelaskan. Etika itu terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, etika deskriptif itu yaitu etika yang berusaha kita meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku yang akan kita lakukan. Contohnya saja, kalau kita beretika secara deskriptif itu kita tahu misalnya, oh kita tidak boleh memukul orang itu karena itu tidak baik. Itu adalah salah satu contoh dari etika deskriptif. Nah, selanjutnya etika normatif. Nah, etika normatif itu adalah etika yang berhubungan dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. Misalnya nih, norma sosial, di mana kita tidak boleh pulang larut malam. Nah, kita mengikuti hal tersebut. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, saat kita bepergian, kita tidak pulang larut malam. Itu berarti kita beretika secara normatif, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di dalam poster ini, ya ini yang lebih besar bisa ditampilkan. Nah, di dalam poster itu terdapat 6 poin. 6 poin ini yaitu kedisiplinan, keikhlasan, pengabdian, toleransi, tanggung jawab, dan bicara yang sopan. Kira-kira dari ke-6 poin ini ada yang bisa menjelaskan tidak? Apa sih maksud dari ke-6 poin tersebut? Ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan apa arti dari 6 poin tersebut? Yang pertama deh, pengabdian. Iya, silahkan. Iya, betul. Selain itu ada yang mau menambahkan lagi apa itu pengabdian? Ya, silahkan. Iya, terima kasih ya. Nah, jadi betul ya, semua yang anak-anak katakan itu betul. Jadi pengabdian ini maksudnya adalah saat kita bergaul, kita harus memiliki etika bergaul, yaitu pengabdian. Di mana pengabdian ini maksudnya ketika kita bersama teman kita harus menjalani kehidupan kita bersama dengan teman itu baik bersama-sama, baik susah maupun senang. Jadi kita harus memiliki rasa cepat tanggap, di mana saat teman kita kesusahan, tanpa teman kita meminta bantuan, kita harus bisa langsung membantu mereka. Itu yang dinamakan dengan pengabdian. Misalnya nih, ada teman kita yang terjatuh. Nah, tanpa teman kita meminta tolong, kita sebagai temannya harus membantu teman kita itu. Itulah yang dinamakan dengan pengabdian. Saling bersama saat susah maupun senang. Seperti itu. Selanjutnya, keikhlasan. Ada yang tahu apa itu keikhlasan?
dalam etika bergaul? Iya, silahkan. Iya, keikhlasan, betul. Ada lagi? Iya, betul ya. Nah, jadi etika bergaul yang namanya keikhlasan itu adalah di mana saat kita bergaul, kita ikhlas dalam bergaul itu, kita ikhlas dalam berteman. Yang mana kita tidak memilih-milih teman. Misalnya, saya nggak mau temenan sama si Anu karena si Anu ini rumahnya jauh, tidak berdekatan dengan rumah saya, jadi saya tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu namanya kita berarti tidak ikhlas dalam berteman. Nah, kalau kita ikhlas dalam berteman, kita tidak memilih-milih teman, baik yang kita rasa cantik, yang kita rasa tidak cantik, tidak sesuai standar kita, kita harus ikhlas untuk berteman dengan mereka tanpa membeda-bedakan ya. Selanjutnya, kedisiplinan. Ada yang tahu kedisiplinan dalam etika bergaul? Ya, silahkan. Iya, betul ya. Ada lagi? Ya, sudah nggak ada? Ya sudah, Ibu kasih tahu ya. Kedisiplinan itu dalam etika bergaul maksudnya kita disiplin dalam menerapkan etika baik saat bergaul. Jadi misalnya kita setiap hari bersikap baik kepada teman-teman kita, supaya teman kita misalnya alangkah baiknya kalau kita melakukan hal tersebut secara disiplin, secara terus-menerus ya, agar hal-hal positif terus berlanjut di dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya toleransi. Ini pasti nggak asing kan? Toleransi ada yang tahu? Iya, betul. Ada lagi? Toleransi, apa sih yang maksud dari toleransi ini? Iya, betul ya, anak-anak, betul. Nah, jadi etika bergaul yaitu toleransi itu di mana kita kita bisa menghargai pendapat orang lain, latar belakang orang lain, kita bisa menghargai hal tersebut. Misalnya perbedaan-perbedaan yang ada antara kita dengan teman-teman kita. Jadi kita toleransi, kita bisa menghargai hal tersebut. Nah, dengan menghargai hal tersebut, dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, berarti kita sudah melakukan salah satu hal dalam etika bergaul, yaitu toleransi. Jadi kita bisa disebut dengan orang yang beretika dalam bergaul. Misalnya kita tidak membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, ras, dan membedakan kelas sosial yang kita standar kita sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, tanggung jawab. Ada yang tahu dalam etika bergaul, ada yang tahu apa maksud dari tanggung jawab? Iya, silahkan. Iya, ada lagi? Iya, tanggung jawab. Ada lagi? Ya, silahkan. Iya, iya. Ya, semua yang anak-anak katakan tadi itu betul ya. Nah, tanggung jawab itu artinya kita bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan, baik kesalahan yang kita lakukan ataupun hal-hal lain yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita sebagai orang yang beretika dalam bergaul, kita harus bertanggung jawab. Oh, saya melakukan kesalahan ini. Nah, saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita melakukan hal itu, otomatis kita merupakan orang yang beretika dalam bergaul karena kita merupakan orang yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir dan pasti sangat perlu dan tidak boleh dilupakan, yaitu adalah berbicara yang sopan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu berbicara yang sopan? Iya, silakan, Nak. Iya, betul. Ya, ada lagi? Iya, Ibu dengar ya. Ya, silakan. Iya, betul. Nah, berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan itu berarti kita berbicara yang sopan kepada orang-orang di sekitar kita, baik teman kita, yang lebih tua dari kita, ataupun yang lebih muda dari kita. Dengan kita berbicara yang sopan, teman-teman kita dan orang di sekitar kita akan merasa nyaman dengan kita dan mau berbagi ceritanya dengan kita, serta bersikap positif kepada kita. Dengan melakukan hal tersebut, hal-hal positif juga akan datang
di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus selayaknya berbicara dengan sopan ya. Nah, jadi kalau kita bicara sama temannya kita, jangan sampai kita berbicara yang kasar, melukai perasaan teman kita, seperti itu. Nah, dari 6 poin tersebut, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang bisa memberikan contoh dari ke-6 poin tersebut? Ya, coba berikan contoh tentang berbicara yang sopan. Iya, betul, berbicara yang sopan berarti misalnya ya, kita menyapa teman kita, menyapa guru kita saat kita berpapasan dengan mereka, menanyakan kabar. Nah, dengan menanyakan kabar itu berarti kita sudah berbicara yang sopan, kita merupakan orang yang ramah. Jadi kita sudah masuk dalam etika bergaul, kita sudah mematuhi hal-hal yang ada di dalam etika bergaul. Nah, kalau begitu ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus memerlukan etika dalam bergaul, Bu? Apa sih pentingnya etika dalam bergaul, Bu? Nah, seperti yang Ibu tuangkan dalam poster tersebut, etika bergaul sangat penting karena di dalam etika bergaul itu terdapat norma dan nilai yang kita lakukan dalam berinteraksi. Ada etika moral, ada etika, ada moral, ada norma. Di situ sudah tertuang dalam etika bergaul. Hal tersebut bisa membuat kita nyaman dalam bersosialisasi dan membuat orang-orang sekitar kita nyaman. Nah, kalau kita membuat orang-orang sekitar kita nyaman, tentu saja itu juga akan berdampak pada kehidupan kita sendiri. Berarti dampak-dampak positif hal tersebut akan kembali lagi kepada kehidupan kita ya. Nah, sampai itu saja. Nah, dari materi kita sudah habis. Kalau begitu, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, kesimpulan dari pertama tadi dari etika bergaul sampai 6 poin dalam etika bergaul. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Iya, betul sekali ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan, Nak. Ya, betul ya. Terima kasih ya. Nah, tadi sudah disimpulkan juga. Bagus-bagus ya, berarti anak-anak di sini sudah bisa mengerti ya tentang apa yang kita bahas tadi, yaitu etika bergaul. Anak-anak sekalian sudah tahu apa itu etika, sudah bisa mengetahui apa itu bergaul, apa itu etika bergaul, apa saja macam-macam etika, dan juga apa saja poin penting dalam etika bergaul. Anak-anak sudah bisa memahami hal tersebut ya. Ibu bangga sekali ya sama kalian. Nah, karena materinya sudah habis dan sudah tidak ada lagi yang akan kita bahas, berarti kita sudah sampai ke akhir pertemuan. Nah, seperti itu ya, disimpulkan tadi juga sudah. Terima kasih banyak ya. Nah, karena materinya sudah habis, berarti kita harus menutup pertemuan kali ini. Sebelum itu, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah mengikuti kegiatan bersama Ibu nih? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah bagus ya. Kenapa? Kenapa senang? Iya, karena sudah mendapatkan wawasan baru. Iya, terima kasih. Nah, karena anak-anak sudah merasa senang, Ibu pun juga merasa sangat senang ya. Ibu juga merasa bangga karena anak-anak sudah bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik. Sampai bisa memahami materi, itu sangat bagus ya. Ibu berterima kasih. Nah, Ibu terima kasih kepada anak-anak karena sudah meluangkan waktunya dari awal tadi sampai akhir, sampai materi habis, anak-anak sudah bergabung bersama Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, jadi sebelum kita menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Nah, kalau begitu Ibu saja yang pimpin doanya ya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Nah, jadi sampai ketemu di pertemuan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.